Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Belin Kelvin Octaviana, mahasiswa kelas 37E, Pascasarjana Program Studi Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Salam sehat, salam sejahtera. Nah, bertepatan dengan diperingatinya Hari Anak Nasional yang bertepatan di bulan ini, yaitu bulan Juli tahun 2023, maka kali ini saya akan membahas sebuah topik berjudul mengenal Golden Age pada masa tumbuh kembang anak. Nah, ayah bunda, sudah tahu belum apa itu Golden Age? Ya, Golden Age atau periode emas adalah suatu tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak. Jadi Golden Age itu meliputi 1000 hari pertama kehidupan anak yang dihitung dari masa dalam kandungan sampai dengan usia anak mencapai 2 tahun. Ya, pada Golden Age, organ dalam tubuh itu bertumbuh secara maksimal, begitu pula dengan pertumbuhan fisik. Kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu bersifat unik. Artinya memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik, kemudian juga kecerdasan, kemudian juga sosio-emosional, bahasa, dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang sedang dilalui oleh anak-anak. Secara psikologis, rentang usia tersebut dibagi dalam 3 fase, yaitu fase dari masa sebelum lahir, kemudian masa bayi, dan juga masa awal kanak-kanak. Pada ketiga fase tersebut, banyak terjadi perubahan yang mencolok. Apa saja, baik dari perubahan fisik maupun perubahan secara psikologis, yang akan mempengaruhi tumbuh kembang pada si anak tersebut. Nah, pembagian menurut tahapan tersebut sangat tergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor sosial. Perkembangan pada setiap aspek memiliki tingkat dan kecepatan yang berbeda-beda, tergantung dari faktor individu maupun lingkungan yang menstimulasinya. Nah, ayah bunda, ada beberapa hal yang tidak kalah penting dalam memaksimalkan tumbuh kembang anak. Apa? Ya, salah satunya adalah dari faktor nutrisi. Jadi, pada usia anak masa keemasan ini adalah pemberian asupan nutrisi itu merupakan hal penting atau faktor penting. Ya, ada beberapa makanan yang baik untuk mendukung proses tumbuh kembang pada anak. Antara lain seperti pisang, kemudian juga alpukat, daging, ikan, brokoli, ubi, hingga yogurt. Sebelum kita memahami tentang proses juga aspek perkembangan yang berlangsung pada anak-anak kita, terutama anak-anak balita ini, maka penting dipahami ada beberapa prinsip tentang stimulasi tumbuh kembang. Stimulasi tumbuh kembang pada anak balita merupakan kegiatan yang merangsang kemampuan dasar anak agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Ya, ayah bunda, stimulasi tumbuh kembang itu dapat dilakukan oleh orang tua yang merupakan orang terdekat dari anak. Kemudian kurangnya stimulasi dapat menyebabkan adanya penyimpangan tumbuh kembang pada anak, bahkan gangguan yang menetap. Kemampuan dasar anak yang dirangsang dengan stimulasi yang terarah adalah kemampuan dari gerak kasar, kemampuan gerak motorik halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosial dan juga kemandirian. Dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang ayah bunda perlu perhatikan. Antara lain yaitu, stimulasi ini harus dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Ya, kemudian selanjutnya selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak itu akan meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengan anak. Selanjutnya, berikan stimulasi dengan kelompok umur anak, sesuai dengan kelompok umur anak. Selanjutnya, lakukan stimulasi dengan cara bisa mengajak anak bermain, kemudian bernyanyi, memberikan pilihan variasi yang menyenangkan, pastinya harus tanpa paksaan dan juga tanpa pemberian hukuman ya ayah bunda. Prinsip lainnya adalah kita bisa menggunakan alat bantu atau alat permainan yang sederhana, aman, dan juga ada di sekitar anak.
Kemudian, ayah bunda bisa memberikan kesempatan yang sama ya antara anak laki-laki maupun perempuan. Tidak dibedakan loh. Nah, prinsip berikutnya adalah kita bisa berikan selalu pujian atau juga kalau perlu bisa berikan hadiah atas keberhasilan yang dicapai oleh anak sebagai bentuk apresiasi kita kepada anak. Ya, ayah bunda, ada beberapa gangguan yang dapat ditemukan pada anak dan perlu diketahui oleh orang tua maupun pengasuh sehingga dapat dilakukan tindakan penanganan secara segera. Gangguan yang sering ditemukan antara lain yaitu gangguan bicara dan bahasa. Kemampuan berbicara merupakan suatu indikator seluruh perkembangan anak, karena kemampuan berbahasa sensitif terhadap keterlambatan ataupun kerusakan pada sistem lainnya. Hal ini akan melibatkan aspek kognitif, motorik, psikologis, emosi, dan lingkungan sekitar anak. Kurangnya stimulasi ini akan dapat menyebabkan gangguan bicara dan berbahasa, bahkan dampaknya akan menetap. Kemudian gangguan yang kedua adalah cerebral palsy. Nah, cerebral palsy ini merupakan suatu gangguan pada sel-sel motorik di susunan saraf pusat yang sedang tumbuh atau belum selesai pertumbuhannya. Gangguan yang ketiga yaitu Down syndrome. Perkembangannya anak ini pada kasus Down syndrome akan lebih lambat dibandingkan dengan anak yang normal. Beberapa faktor penting ya seperti kelainan jantung kongenital, kemudian juga ada hipotonia yang berat, masalah biologis atau lingkungan lainnya dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik dan juga keterlambatan untuk menolong diri sendiri. Gangguan lainnya yaitu perawakan yang pendek. Nah, penyebabnya ini dikarenakan karena gangguan gizi, kemudian juga adanya kelainan kromosom, kemudian penyakit sistemik, atau bisa juga dikarenakan adanya kelainan hormon. Nah, gangguan lainnya adalah autisme. Ayah bunda pasti sudah sering dengar ya tentang autisme. Ya, autisme ini merupakan gangguan perkembangan pada anak yang gejalanya itu muncul sebelum anak usia 3 tahun. Gangguan perkembangan yang ditemukan pada autisme ini mencakup bidang interaksi sosial, komunikasi, dan juga perilaku. Kemudian gangguan selanjutnya adalah retardasi mental. Nah, retardasi mental itu merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan adanya tingkat intelijensi yang rendah atau IQ-nya itu kurang lebih di bawah 70 yang menyebabkan ketidakmampuan si anak ini untuk belajar dan juga beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Gangguan yang terakhir yaitu gangguan pemusatan perhatian dan juga adanya tingkah laku yang hiperaktivitas atau lebih dikenal dengan ADHD. Nah, ADHD ini merupakan gangguan di mana anak mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian dan seringkali disertai dengan hiperaktivitas. Nah, ayah bunda, dari segala macam gangguan tersebut, maka dari itu kita harus lebih aware perkembangan anak. Nah, jika dilihat adanya kecenderungan yang berbeda pada anak kita, segera bawa anak ayah bunda ke poli tumbuh kembang di rumah sakit terdekat ya. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak Indonesia dapat menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, sehat, dan berprestasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.